Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Saya ucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Jangan lupa like dan subscribe untuk Mili Official. Nah, ini mas. Kerajaan Kutai ini kan tepatnya atau letaknya berada di daerah Kutai, Kalimantan Timur, di daerah dekatnya Sungai Mahakam, di bantaran Sungai Mahakam. Dan kerajaan ini namanya sebelum kerajaan Kutai ini adalah dulunya hanya suku-suku atau Prabu Kudunda ini sebelum menjadi raja, beliau adalah kepala suku atau kepala adat. Nah, kepala adat. Ya. Kemudian adat ini dirubah menjadi tata negaranya, dirubah menjadi kerajaan sehingga menjadi nama Kutai, ini kerajaan Kutai, aslinya Kutai Martadipura, Martadipura, dan beberapa tahun memimpin Kutai. Dan Prabu Kudunda ini sebetulnya bukan orang dari luar daerah, bukan orang luar dari negeri lain, tapi orang pribumi, asli orang Kalimantan. Nah, orang Kalimantan. Nah, sebelum kedatangan para Brahmana dari India, gitu. Nah, kemudian beliau setelah usia lanjut, kemudian tahta dilanjutkan dan diturunkan kepada putranya yang bernama Aswamarman. Asmawarman. Nah, Asmawarman ini melanjutkan kepemimpinan dari ayahnya, yaitu Prabu Kudunda, dan beliau menjadi Prabu Asmawarman. Kenapa Asmawarman ini ada warmannya di mana? Nah, warman ini dari kitab, yaitu namanya kitab Sangsekerta, kitabnya. Nah, kitabnya Sangsekerta, dan warman ini adalah kata-kata sandi. Kata-kata sandi yang ada di kitab tersebut. Semuanya raja-raja di Kutai ada warmannya semua. Nah, ada warman semua. Dan kemudian Prabu Asmawarman ini memimpin tidak lama. Kemudian tahta diberikan kepada putranya yang bernama Mulawarman. Cucu dari Prabu Kudunda. Nah, cucu dari Prabu Kudunda. Nah, sudah menganut agama Hindu. Nah, sudah menganut agama Hindu karena sudah mengumpulkan Brahmana yang ada di tempat itu. Nah, dan di zaman Prabu Mulawarman ini semua rakyat dan semua golongan ksatria, dari raja, ksatria, dan Brahmana sudah terdidik, bahkan bisa membaca dan bisa menulis. Tulisannya tulisan mirip dari India. Kalau kita lihat tulisan dari kitab Sangsekerta ini mirip dengan tulisan India atau Jawa kuno, gitu mas. Nah, Jawa kuno. Dereng-enten. Wonotoroko ini kan setelahnya ini. Cuma kalau yang di Wonotoroko itu masih huruf putus, hurufnya putus. Kita huruf yang di Sangsekerta ini sudah menyambung semua. Sebetulnya di Wonotoroko tapi sudah menyambung semua. Seperti huruf yang ada di Pulau Bali. Nah, itu di Pulau Bali masih menggunakan tulisan dari Sangsekerta tersebut. Nah, dan di zaman Prabu Mulawarman ini
kerajaan Kutai mengalami kejayaan dan mengalami masa keemasan, maju, karena Prabu Mulawarman sudah mengadakan yaitu yang namanya perdagangan. Nah, perdagangan. Dan di Kutai waktu itu masyarakat ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang nelayan. Nah ini mas. Dan untuk bandara atau bandar untuk transportasinya adalah Sungai Mahakam. Nah, Sungai Mahakam. Bahkan sampai sekarang pun Sungai Mahakam tetap menjadi tempat transportasi laut. Nah, transportasi di air dari batu bara, kayu, terus ada lagi yang penting batu bara yang paling banyak setiap hari. Nah, setiap hari batu bara yang sering lewat. Dan kayu-kayu ini perusahaan-perusahaan lewat. Dan di masa kejayaannya, kekayaan dari kerajaan Kutai ini diperlihatkan di masyarakat dan kepada seluruh rakyatnya. Nah, rakyat di Kutai dibagi-bagi, yaitu dikasih emas. Karena Samarinda atau Kalimantan Timur ini tempatnya emas. Sudah emas. Dan bahkan para Brahmana dikumpulkan dan diberi setiap orang 1 ekor lembu atau sapi, karena ada di prasasti tersebut tertulis bahwa di zaman itu Prabu Mulawarman membagikan seekor lembu, yaitu dengan jumlah 20.000 ekor. 20.000 ekor sapi dibagikan kepada para Brahmana yang menganut agama Hindu. Disukai itu. Dan itu menunjukkan bahwa kerajaan Kutai sangat kaya, sangat maju, dan sangat besar waktu itu. Dibedakan dengan cara membagi-bagikan emas, membagi-bagikan sapi. Nah, dia tahu sapinya sedikit. Ini sapinya ribuan, 20.000 ekor sapi yang dibagi-bagikan waktu itu. Dan Prabu Mulawarman ini sangat terkenal. Dan bahkan negeri lain termasuk India pun, Hindustan juga mengakui kebesaran dari kerajaan Kutai Maratadipura. Nah ini. Dan ini kerajaan Kutai ini kerajaan yang pertama, kerajaan yang tertua, dan Prabu Mulawarman ini naik tahta pada tahun yaitu pada abad 500 Masehi. Nah, pada 500 Masehi ya. Betul, zaman kenabian, zaman itu. Kan Rasulullah kan tahun 500 Masehi. Nah itu. Nah, di zaman itu kerajaan di Nusantara hanya satu, yaitu Kutai. Nah, Kutai Maratadipura. Sebelum berdirinya kerajaan Kutai Kertanegara. Nah, kalau Kertanegara ini sudah kesultanan. Jadi sudah Islam. Nah, Islam sudah masuk kalau di zaman Kutai Kertanegara. Tapi kalau di zaman Kutai Maratadipura masih Hindu dan Buddha. Nah, Hindu dan Buddha. Dan kemudian di bantaran sungai ini rakyat penduduk mendirikan tempat tinggal, mendirikan rumah. Bahkan sampai sekarang pun ibu kota di Kalimantan Timur, di Samarinda, ibu kota di Samarinda, kotanya di tepi Sungai Mahakam, bahkan dinamakan Kota Tepian. Nah, dan pembangunan di Kutai waktu itu sangat pesat dan maju, dan terus membangun dan bahkan punya julukan yaitu namanya Kota Bangun. Nah, karena pembangunannya yang ditingkatkan, pembangunannya yang sangat dibesarkan waktu itu.
Karena pembangunan rakyatnya makmur semua mas. Zaman zaman itu kan Pulau Jawa kan dari kerajaan. Belum ada kerajaan, saat itu belum ada. Tapi rakyat turun. Rakyat sudah ada, tapi masih suku-suku gitu mas. Masih ada suku-suku Jawa ini kan ada adat-adatnya ada. Dipimpin itu ketua adat, kepala adat, nah ini. Tetapi kerajaan yang ada masih ada di Kutai, Martadipura. Dan kerajaan Martadipura ini pertama kalinya, nah sebelum kerajaan Salendra dan Sriwijaya, ini gitu mas. Karena kerajaan yang kedua adalah Sriwijaya, dan ini pecah lagi menjadi kerajaan Salendra, pecah lagi Kediri, dan gitu. Nah, dan juga dari pembangunan dari 3 periode, 3 raja, ini Kutai ini sudah menjadi kerajaan yang besar. Bahkan pasukan atau angkatan perangnya pun sudah kuat. Nah, sudah kuat mas, angkatan perangnya. Karena itu mas, setiap kerajaan yang punya bandara atau yang punya pelabuhan pasti cepat maju. Jadi yang diutamakan adalah ekonominya. Nah, ekonomi kan betul perdagangan antara negara. Di zaman itu sudah antara negara, bahkan sampai ke India. Boten. Kalau antar pulau waktu itu belum ada negara lain. Di Nusantara ini baru ada di Kutai saja. Kalau untuk antar pulau kerajaan mana, negara mana kan gitu. Yang ada hanya di daerah India atau di daerah Mongol bisa, Cina, atau juga daerah Campa. Nah di situ Kutai ini menjalin persahabatan, hubungan kerja lah kita ngomong. Nah, hubungan kerja atau hubungan dagang waktu itu untuk bisnis. Nah, bahkan sampai sekarang Kalimantan Timur tetap maju, bahkan mungkin provinsi yang paling maju. Nah, ini paling maju karena ada emas hitamnya. Nah, emas hitam apa mas? Emas hitam adalah batu bara. Nah, batu bara. Bahkan juga ada emas yang biasa, emas kuning. Nah, emas kuning pun juga ada. Bahkan di Samarinda ini semuanya, mungkin tambang emas, tambang batu bara yang sudah ada. Bahkan kayunya juga sangat besar. Paling maju adalah di sana mas, di Kalimantan Timur ini mas, cepat majunya. Bahkan di Samarinda sendiri juga punya bandara udara. Nah, bandara udara di Samarinda. Pelabuhan juga ada di Samarinda. Nah ini Raja Mula Warman atau Prabu Mula Warman ini sangat sakti karena sering atau gemar bertapa, gemar berguru. Nah ini kan. Jadi karena mengumpulkan semua brahmana ini untuk dijadikan guru. Nah, jadi apapun kekurangan beliau pasti minta pendapat kepada para brahmana. Brahmana ini semua dikumpulkan di dalam kerajaan. Zaman itu ulama kan. Betul, ulama mas. Kalau zaman sekarang ulama. Kalau zaman ke pemerintahan sekarang adalah kayak republik, ini adalah orang ulama atau kiai. Nah, itu. Tapi bedanya ini zaman itu terdapat ini pun lebih sekali ulama itu negara yang tinggi. Nah, ya betul. Betul. Kalau sekarang ini berbeda. Kalau dulu kalau tidak dikasih nggak berani mas ngambil. Nah, seperti Brahmana ini kalau tidak dikasih oleh raja, tidak mana berani mas ngambil mas, nggak berani. Nah, lain dengan sekarang, bahkan belum dikasih pun tidak diambil, alias mencuri. Nah itu mas. Nah, banyak sekarang mas. Contoh-contohnya banyak. Ini banyak. Dan juga di Kutai waktu itu kekuatan atau kekuasaannya Kutai sudah sangat luas, bahkan
sampai ke Tanjung Selor. Nah, sampai ke Tanjung Selor, sampai ke Bulungan, ya. Nah, sebelum Bulungan menjadi kerajaan sendiri atau kesultanan. Nah, itu Mas. Nah, dan juga Prabu Mulawarman ini orangnya yang sangat sederhana, orangnya yang sangat bisa bersahaja dan sangat merakyat. Nah, juga bijaksana, sangat dermawan lah. Nah, Ada sampai contoh kita kata menikah berani. betul, betul Mas, betul. Kita kata kata melakukan di enten acara memulangkan ulama. Betul, bukan ulamanya atau brahmananya. Nah, dan juga diskusi. Dan beliau tidak memandang ini dari kasta apa, tetap dirangkul semuanya oleh Prabu Mulawarman. Dan Prabu Mulawarman sering mendekati para dari kasta Sudra, rakyat biasa, karena beliau mendekat. Padahal beliau kan kastanya Satria, Mas. Kasta Satria. Kalau kasta dari kesatria ini adalah lingkungan keraton atau seorang pangeran. Ini lain dengan yang priayi, tadi. Jadi kalau Prabu Mulawarman ini orangnya sangat bijaksana, tidak mandang bulu, kalau mau membantu semuanya rata, semua rata. Seperti Brahmana tadi, semuanya dapat bantuan, dapat lembu semua, atau sapi. Karena yang dibagikan tidak sedikit, ribuan, 20.000 ekor sapi ini tidak sedikit ya. Nah, di zaman itu. Acara mabang mendekat ke ulama. Betul. Nah, betul Mas, betul. Dan sehingga ditulis di sejarah, bahkan tercatat di prasasti. Nah, di prasasti Kutai, nah itu tercatat bahwa di tahun itu, di zaman itu pada tahun 500 Masehi, Prabu Mulawarman membagikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Itu tertulis, Mas. Nah, itu tertulis. Nah, ini mudah-mudahan untuk bisa menjadi contoh atau suri tauladan untuk menjadi contohnya atau panutan untuk pemimpin-pemimpin kita. Nah, untuk pemimpin kita semuanya dengan mencontoh ke sana. Biar tidak saling benar ngomong dari zaman saya ini menumpuk nih bondo nih, menumpuk nih diri, mengumpulkan harta atau dari mana, atau dari korupsi, gitu. Sekarang ini sekarang. Tapi kalau di zaman dulu, betul. Karena para Brahmana ini pun kalau nggak dikasih zaman diam. Karena kalau nggak dikasih diam. Tapi dalam diam tersebut ternyata ada hikmahnya, mendapat bantuan sapi, gitu. Ya kalau sapinya sedikit, sapinya ribuan, Prabu Mulawarman ini orangnya kaya, tapi orangnya sederhana dan bijaksana. Ini untuk teman-teman dan ibu semuanya, kita belajar sejarah manapun, baik dari Jawa, luar Jawa, Kalimantan, di Nusantara lah, karena kerajaan atau negara kita ini sangat kaya dengan seni dan budaya. Nah ini, mungkin insya Allah kita mengambil kebaikannya. Betul. Kehidupan sekarang. Betul mas. Karena tanpa pendahulu kita ini kita tidak jadi apa-apa. Karena negara yang besar pasti menghargai karya dari leluhurnya. Nah ini, contohnya budayanya. Sebelum budaya kita ini direbut atau diakui oleh negara lain, gitu. Dan udah banyak dari keris, jaranan. Nah, ini sudah banyak yang diakui oleh negara-negara lain. Gitu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga kebudayaan kita, kebudayaan nenek moyang. Nah inilah. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa untuk belajar dari sejarah. Nah, ini. Cuma sejarah untuk contoh, gitu mas. Contoh. Betul. Dan begitu, sementara. Sementara ini, ya, insya Allah.
contoh pemimpin-pemimpin kita yang sekarang. Insya Allah, ya, insya Allah. Kemudian kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.